Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi Eli Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke teman-teman bagaimana cara memilih preset atau bisa dikatakan tips dan trik memilih sebuah preset. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kini Betaflight 4.3 memiliki fitur unggulan yakni sebuah preset ya. Tidak hanya dimiliki oleh firmware berbayar dulunya ya. Kini 4.3 ini hadir dengan banyak sekali preset-preset yang mempermudah pilot-pilot pemula seperti kita. Nah, di sini saya akan membagikan ke teman-teman tips trik dalam memilih sebuah preset. Nah, saya juga baru dalam menggunakan Betaflight 4.3 ini. Jadi mohon bantuan teman-teman atau koreksi teman-teman di kolom komentar jika terdapat kesalahan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Dan untuk pilot-pilot senior atau mungkin pro pilot Indonesia dengan menonton video ini, mohon bimbingannya agar kami bisa mendapatkan video-video terbaik kami ke depannya. Oke, kita langsung masuk saja ke tab preset. Di sini saya telah menghubungkannya dengan Betaflight 4.3. Saya menggunakan eFlight Titan XL5, di mana motornya itu telah saya upgrade ke F60 Pro dengan KP 1950. Nah, di sini saya menggunakan baterai 6S 1300 mAh. Jadi dan boardnya itu saya lihat di sini, bisa kita lihat di ujung sini, merupakan eFlight versi F722 Twin ya, yang dual gyro kalau tidak salah ingat saya ya. Nah, dengan mengetahui basic standar yang saya gunakan, saya tinggal memilih preset-preset. Nah, inilah fungsi dari apa yang ingin saya bagi di sini, teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk ke jenis-jenis preset yang ada. Nah, di sini ada banyak sekali preset yang bisa kita pilih. Namun pada pembahasan kali ini kita tidak akan membahas seluruh preset ini. Di tutorial kali ini hanya khusus membahas beberapa preset ya, seperti preset tune, VTX, dan mungkin RC-Link dan Reds jika memang saya rasa videonya tidak terlalu kepanjangan. Nah, kita langsung masuk saja di tune ya. Saya telah memilih kategori tune ya, jadi kita akan melihat tune-nya. Nah, ada banyak sekali yang dapat kita pilih di sini. Untuk pilot-pilot yang baru, terutama seperti saya ini, akan pusing memilih banyak sekali tipe-tipe yang ada di sini. Nah, di sini sebenarnya dengan membaca keywordnya ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa menerka yang mana yang terbaik untuk teman-teman. Nah, di sini saya betul-betul lebih detail, lebih mengenalkan ke teman-teman bagaimana sih cara melihatnya. Ya, kita coba yang official dulu ya, teman-teman. Biasanya jika ditune oleh official biasanya itu lebih detail dalam memberikan atau lebih rinci dalam memberikan informasi. Kita coba di Supafly FPV ini contohnya ya. Kita tutup dulu. Supafly FPV ini bisa kita lihat basic namanya saja. Jadi Supafly FPV Freestyle 5 inch, berarti bisa diterka bahwa ini cocok untuk 5 inch ya. Terus yang di bawah di sini kita bisa lihat freestyle 6 inch. Jadi bisa kita tebak bahwa ini tuning untuk 6 inch. Di sini ada freestyle 7 inch, berarti ini cocok untuk 7 inch. Nah, saya tadi telah memberikan ke teman-teman bahwa quote yang saya gunakan adalah XL Titan 5 inch. Berarti saya memilih ini. Ya, dari sini mungkin bisa kita lihat. Nah, informasi seperti apa yang pernah saya sampaikan ke teman-teman, sebenarnya preset ini tidak akan bisa memberikan penerbangan terbaik ke teman-teman, karena kunci dari preset sebenarnya adalah quote yang teman-teman gunakan dengan quote yang digunakan oleh Supafly FPV ini, taruhlah contoh ini, harus benar-benar identik secara spesifikasi.
Tidak hanya secara spesifikasi, namun secara berat, ya, dan bisa juga berpengaruh dari propeller yang kita gunakan. Ya, ada banyak sekali faktornya. Namun di sini kita akan memilih berdasarkan apa informasi yang diberikan oleh Superfly FPV di sini. Ya, kita berdasarkan patokannya dari keywordnya dan informasi apa yang bisa kita dapat dari informasi yang diberikan di sini. Nah, Superfly FPV ini menggunakan firmware 4.3 dengan keywordnya ini Superfly, ya, 4-6S freestyle, ya. Jadi kuat freestyle 5 inch. Ya, bisa kita lihat di sini dengan keywordnya. Jadi kita bisa menyamakan dengan kita, berarti saya punya XL5 berarti cocok dengan ini, ya. Itu sudah match, ya. Nah, option ada di sini teman-teman, option. Nah, option di sini ada yang namanya RPM filtering. Ada, terus di bawah ini ada 4S LiPo with HDCam, 4S LiPo with no HDCam, 6S LiPo with HDCam, dan 6S LiPo with no HDCam. Nah, di sini dibagi beberapa kategori, ya, dibagi beberapa kategori. Jika kuatnya teman-teman support RPM filtering, ya, biasanya RPM filtering itu BL Heli 32, ya. Untuk BL Heli S sebenarnya ada firmware-nya juga, namun berdasarkan pengalaman saya menggunakannya tidak terlalu efektif dan bahkan berisiko untuk teman-teman gunakan, karena beberapa kasus tertentu membuat ESC-nya kita itu mengeluarkan jin, ya. kata anak-anak seperti itu, jadi hangus begitu kurang lebih, ya, dan menyebabkan biasanya motornya juga itu over temperatur, ya, temperaturnya itu terlalu tinggi yang menyebabkan secara hardware merusaknya. Tapi dalam beberapa kasus tertentu juga ada banyak orang yang diuntungkan juga dengan adanya RPM filtering di BL Heli S, dan itu plus minus sebenarnya. Nah, kita tidak akan membahas itu. Di sini hanya memilih filtering, ya, karena saya menggunakan BL Heli 32, otomatis RPM filteringnya itu bisa saya aktifkan karena memang standarnya juga aktif, ya. Terus yang kedua adalah saya memilih berdasarkan baterai yang saya gunakan. Di sini adalah tab awalnya dan bisa teman-teman lihat di sini. Nah, saya menggunakan 6S, otomatis saya memilih yang 6S. Nah, sekarang ada dua nih optionnya nih. Di sini ada with HDCam, jadi menggunakan HD kamera atau tidak menggunakan HD kamera. Nah, di kuat saya ini menggunakan HD kamera. Saya menggunakan Insta 360 One R, ya. Otomatis saya memilih with HD kamera, ya. Nah, tidak sampai di situ. Di catatan selanjutnya adalah di sini mengatakan bahwa 1750 sampai dengan 1950 kV motor. Nah, di awal video tadi saya sudah memberikan spesifikasi yang saya punya bahwa motor di XL5 saya ini adalah F60 Pro 1950 kV. Berarti otomatis dalam sisi spesifikasi ini yang harus saya pilih, 6S, memiliki HD, kamera HD, dan KV-nya masuk dalam kategorinya. Jadi 1950 KV motor, teman-teman, ya. Jadi begini cara memilihnya, ya. Ini yang. Nah, tidak hanya sampai di situ, teman-teman bisa membaca, ya. Kalau saya bilangnya di beta 43 ini harus teman-teman mulai membiasakan diri untuk membaca sebelum teman-teman memilih, ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak mengerti, sama seperti saya tidak terlalu paham berbahasa Inggris, ya, teman-teman bisa menggunakan translate ini, ya. Kami bisa mengcopy ini dan memasukkannya ke translator, ya, seperti Google Translate. Nah, ini akan mentranslate apa yang hal yang harus kita perhatikan di sini, teman-teman, ya. Di sini juga if using, ya. If using, jika teman-teman menggunakan F7 atau H7, lewat lagi pembalapnya, ya. Flight control, ya, kurang lebih begitu. Run 8K PID loop and
turn off gyro low pass filter ya di sini ya. Jadi jika menggunakan F7 ya, jalankan dengan 8 angka PID loop ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di sini harus teman-teman memasukkan ini. Jika teman-teman tidak terlalu paham, saya seperti yang saya bilang tadi, masuklah ke translator, karena saya pun kadang sering memasukkan itu di sini ya, agar mengetahui detail. Karena kalau jika kita malas membaca ya, saya bilangnya seperti itu, kadang informasinya itu ada di sini tapi kita lewatkan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kita tutup saja. Nah, itu untuk 5 inch. Nah, teman-teman, dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya rasa perlakuannya sama dengan yang lain teman-teman, sama dengan yang lain. Kita lanjut ke preset selanjutnya, yaitu kita masuk ke VTX dulu ya. Kita masuk ke VTX ya. Nah, untuk VTX ini sama seperti yang tadi, namun kita berbicara masalah setting VTX teman-teman. Nah, teman-teman hanya perlu memastikan VTX yang teman-teman gunakan sesuai dengan apa yang tertera di sini ya. Seperti ini, TBS Unify Evo ya, Smart Audio ya, SA 2.1. Berarti kalau teman-teman menggunakan TBS Unify Evo HV ya dengan SA, itu Smart Audio setahu saya ya kepanjangannya, itu teman-teman bisa menggunakan ini ya. Di sini mengatakan bahwa firmware yang cocok itu adalah 42 dan 43. Itu cocok menggunakan ini teman-teman. Nah, ada lagi yang VTX yang lagi disenangi oleh banyak orang ya, ini ya, Rustang. Kita coba buka ya, Rustang ya, Rust ya. Teman-teman tinggal memilih optionnya di sini teman-teman. Jadi kita mulai dari atas ini, firmware-nya itu cocok untuk 4.2 dan 4.3. Jika teman-teman ingin memasang sebuah VTX table ya, tinggal memilih preset ini teman-teman. Nah, tinggal memilih sesuai yang teman-teman punya, apakah ultimate ya, atau tiny tank, tank racing, atau tank solo ya. Tinggal teman-teman pilih salah satu di sini ya, dan teman-teman ketik page di sini dan agree ya. Nah, tinggal teman-teman agree dan masuklah. Karena di sini saya menggunakan DJI ya, maka saya tidak pencet di sini teman-teman, saya langsung cancel saja di sini. Oke ya, jadi saya rasa preset ini sangat membantu untuk orang yang sangat malas untuk melakukan settingan. Ini betul-betul mempermudah teman-teman ya. Tinggal install 43 atau mungkin dari proses build pun sebenarnya teman-teman sudah membuat spesifikasinya dari awal yang sesuai dengan preset yang ada di sini ya, bisa jadi juga seperti itu. Terus VTX yang teman-teman pilih yang ada presetnya di sini, terus teman-teman juga memilih RC Link yang sesuai dengan ada presetnya di sini. Jadi setelah teman-teman menginstal setelah teman-teman merakit sebuah drone race atau drone freestyle, teman-teman tinggal memilih preset tune-nya dipilih, VTX-nya pun dipilih, dan RC Link-nya pun dipilih, yang kita akan bahas selanjutnya. Ya, saya rasa dengan hadirnya preset di Betaflight 43 ini itu sangat membantu teman-teman ya. Ini default VTX ya, untuk hampir keseluruhan VTX bisa menggunakan VTX table ini teman-teman. Oke, dan kita langsung masuk ya. Saya rasa ini tidak bisa terlalu panjang karena tinggal teman-teman memilih sesuai dengan VTX yang teman-teman punya ya. Oke, kita langsung masuk lagi yang pembahasan yang ringan juga, itu terkait dengan RC Link ya. Nah, RC Link di sini memudahkan teman-teman untuk menyeting sendiri settingan pada RC-nya atau tab receiver. Jadi teman-teman tidak perlu lagi memilih receivernya tipe apa dan segala macam. Tinggal
ini akan memudahkan teman-teman dalam memilih. Bahkan seingat saya tidak hanya memilih air-sealing saja, tapi beberapa pengaturan pun disesuaikan dengan pemilihan air-sealingnya teman-teman. Nanti kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah, taruhlah di sini saya menggunakan DJI normal ya, DJI normal. Ya, ini masih eksperimental ya. Kebetulan saya juga menggunakan remote control DJI normal ya. Jadi remote DJI kayak Phantom punya, bisa dilihat di tab berikut ini. Jadi ya foto yang muncul ya. Nah, itu yang saya gunakan ya. Jadi saya tinggal memilih ini saja ya, tinggal saya memilih ini saja dan saya pilih ya untuk kegunaan apa. Nah, di sini kita diberikan opsi teman-teman ya. Nah, mereka tidak hanya melakukan penyetingan device protokolnya ya ke SBUS ya, setahu saya, tapi dia juga melakukan adjust ya untuk feed forward ya dan feed forward smoothing faktor ya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, seumpama DJI Link ini ya, saya menggunakan di HD Freestyle, taruhlah seperti itu, atau cinematic lah ya. Nah, dengan mengetik show CLA ini, kita bisa melihat settingannya ya. Set serial RS provider sama dengan SBUS. Baut fastnya off ya, jadi dia SBUS normal nih ya. Dan dia juga mengubah yang lain teman-teman. Di sini feed forward, ada smooth faktor, ada jitter faktor 7. Jadi kelebihan dari preset ini tidak hanya merubah fiturnya saja, jadi tidak hanya merubah fitur RX saja. Kalau ini sih bisa kita rubah manual bro ya di tab receiver, tapi untuk kita yang tidak tahu apa-apa hal seperti ini, kita tidak mengerti smooth faktor yang seperti apa yang cocok dengan air-sealingnya kita itu ya. Nah, dan saya rasa ini fitur yang sangat canggih ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di tab air-sealing ini. Nah, ada banyak sekali yang dapat teman-teman pilih. Express LRS yang pendatang baru, yang pembahasan saya pun di tutor Express LRS ini banyak sekali brother ya. Saya memakai awalnya Express LRS ini diperkenalkan oleh salah satu pelapak Indonesia ya. Saya sebenarnya tidak percaya karena pada saat itu saya menggunakan kambing hitam ya. Saya tidak ingin menjelek-jelekan ya di sini ya. Saya berdasarkan fakta saja. Nah, Express LRS ini murah, saya bilangnya murah, dan fiturnya itu melimpah ya. Dan ranknya pun itu tidak bisa dipandang remeh, karena sepanjang saya menggunakan Express LRS ini sekalipun tidak pernah RS loss ya. Itu pengalaman yang pernah saya punya. Namun kini saya tidak menggunakan Express LRS ini karena remote biasa pun saya sudah tidak punya. Nanti mungkin ada rezeki ya dari YouTube ya, nanti kita coba beli lagi lah ya, kurang lebih begitu teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman ya, 150, 250, 500 ya, ini long range banget ini ya, 50 Hz ya. Ada RC Ghost dan TBS Crossfire juga ada di sini teman-teman ya. Kalau TBS Crossfire sih tidak ada yang tidak tahu brother ya. Nah, itu yang bisa kita tahu terkait dengan air-sealing ya. Nah, pembahasan terakhir kita, karena saya agak ragu terlalu lama teman-teman ya, jadi kita pembahasan terakhir kita di red saja teman-teman ya, di red. Nah, berbicara terkait dengan red, sebenarnya pilot-pilot pemula bagi kita itu hal inilah yang harus kita perbaiki dari awal ya. Teman-teman yang pilot pemula seperti kita itu, simpanlah diri teman-teman untuk memiliki sebuah PID yang sempurna ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dengan PID sempurna pun ya, teman-teman itu tidak bisa membedakan antara PID sempurna dengan settingan standar teman-teman ya. Itu sepanjang yang saya tahu berdasarkan pengalaman yang saya punya
ya. Karena kita masih sibuk dengan ingin mengendalikan drone kita sebaik mungkin ya, boro-boro mau tahu ini perfect PID atau tidak ya. Untuk terbang normal pun kita masih sulit. Nah, pengaruh dari rate ini sepanjang yang saya tahu ya, rate itu sangat merubah karakter terbang dari drone-nya kita ya. Jadi untuk pemula seperti kita ini, rate lah yang harus teman-teman rubah di awal, bukan berbicara masalah perfect PID ya. Perfect PID sebenarnya pembahasan yang panjang yang mungkin nanti kita akan bahas. Saya tidak mengetahui perfect PID itu seperti apa, karena pemahaman saya perfect PID itu tidak ada ya. Tidak ada PID yang benar-benar cocok untuk setiap tidak ada PID yang benar-benar cocok untuk semua orang ya, karena PID itu berbicara masalah karakter terbang, dan setiap orang memiliki karakter terbang masing-masing. Ada orang yang menyukai drone-nya itu memiliki ketenangan di tengah, tapi ujung tongkatnya itu kencang dan segala macam. Ada orang yang pada saat power loop, di akhir loopnya itu dia mengisi throttle-nya itu sebesar 20%. Ada juga yang menolkan ini dan segala macam. Saya rasa dengan menerapkan PID yang sama untuk kedua pilot tadi itu akan dirasakan berbeda di setiap drone-nya. Itu yang saya tahu teman-teman terkait dengan perfect PID. Nah, untuk teman-teman pemula, tips dari saya, belajarlah dari rate terlebih dahulu. Masalah perfect PID akan pengalaman terbang Anda teman-teman ya. Pengalaman terbangnya teman-teman, jam terbang teman-teman yang akan mengajarkan teman-teman untuk pintar menyeting PID sendiri dan menciptakan PID perfect menurut versi teman-teman ya. Itu panjang saya tahu. Nah, berbicara terkait dengan rate di sini ada banyak sekali pilot-pilot ternama ya. Nih yang kayak MCK ya. Kalau teman-teman pernah nonton channel MCK, ini dia ya. Mau tahu rate-nya seperti apa ini dan historinya dia second. Ini selalu nomor satu. Wih, luar biasa ya pencapaian dia ya. Nah, ini adalah rate yang dia punya. Dia menggunakan aktual rate analog ya. Kita bisa lihat dari show CLI-nya di sini. Jadi kita bisa lihat ini rate-nya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan rate Mincan Kim ini atau MCK ini, teman-teman bisa mempick di sini dan mencoba seperti apa rate-nya dari Mincan Kim ini ya. Oke, terus di sini ada juga setahu saya pilot andalan saya juga ya. Saya sering sekali menonton pilot satu ini karena gayanya itu saya sangat senangi, ngeflow ya. Ini adalah Vanover ya, Vanover Racing ya, salah satu pilot yang paling sering saya nonton videonya ya. Nah, saya senang karena dia bergabung di Rotoriot ya. Ini aktual rate, kita bisa lihat di sini. Ini adalah rate-nya ya. Kalau saya lihat di sini Vanover itu 488 degree per detik. Ya, ini sangat slow sebenarnya ya. Tapi teman-teman bisa melihat gaya terbang Vanover ya, bisa nonton di YouTube ya lah ya, seperti biasa. Teman-teman kan ambil inspirasi dari sana ya, terutama si kumis itu ya, Mr. Stele ya. Pasti teman-teman pasti nonton lah. Saya saja sering nonton videonya, selalu muncul di beranda soalnya karena saking seringnya dinonton ya. Jadi ini adalah rate-nya mereka. Jadi teman-teman bisa mencoba rate-nya mereka dan memodifikasi sesuai dengan jempolnya teman-teman. Itu yang gampang ya. Jadi overall ya, sebenarnya tidak ada yang sulit di 43 ini nantinya ya. Jika teman-teman telah menyelesaikan flash teman-teman di 43, tinggal masuk ke tab tune, pilihlah sesuai dengan drone-nya teman-teman ya. Ini closing ya. Pilihlah drone-nya teman-teman sesuai dengan spesifikasinya teman-teman. Sesuaikanlah VTX table-nya sesuai dengan apa yang ada di sini
ya. Setelah itu teman-teman sesuaikan dengan RC link yang teman-teman punya, tinggal pilih di sini. Terus cobalah salah satu rate dari pilot ternama, tinggal teman-teman di sini dan selesailah settingan teman-teman dan teman-teman bisa mencoba penerbangan pertama teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun saran atau kritik, silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.